Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 2 Korintus 4 ayat 1-6. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kami, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Estomihi, yang artinya, jadilah bagiku gunung batu perlindungan. Dengan tema khotbah, pelayan Tuhan yang setia, berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 1-6. Di dalam nas khotbah ini diberitakan kepada kita seorang pelayan yang handal, yang setia kepada Tuhan. Namanya Rasul Paulus. Ia setia sekalipun mengalami banyak penderitaan. Sosok pelayan ini menjadi inspirasi bagi kita, pelayan-pelayan masa kini, melayani Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan. Rasul Paulus adalah seorang Rasul Kristus yang berberita karena kemurahan hati Allah. Ia memberitakan Injil bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena Allah memanggilnya untuk menjadi pelayan Tuhan, memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa, terkhusus bangsa non-Yahudi. Karena ia dipanggil Allah karena kemurahan hati Allah, bukan karena keinginan hatinya, ia tidak punya maksud tersembunyi di balik pelayanannya. Dia tidak mencari keuntungan dari pemberitaannya. Ia tidak berlaku licik, melakukan perbuatan-perbuatan yang tersembunyi dengan memalsukan firman Tuhan. Ini berbeda dengan pengajar-pengajar palsu yang memalsukan firman Tuhan untuk kepentingan dirinya. Sebagai rasul yang dipilih Tuhan Yesus, Paulus mengalami banyak penderitaan. Penderitaan Rasul Paulus bukan karena kekurangan makanan atau pakaian, sekalipun ia bukan tergolong orang yang kaya secara materi. Tetapi penderitaannya adalah karena penolakan dan penganiayaan dari orang-orang yang membencinya. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi jemaat yang dilayaninya juga pernah menolaknya, karena dianggap kurang berwibawa jika berbicara di depan umum. Kerasulannya juga pernah diragukan jemaat Korintus karena hasutan para pengajar-pengajar palsu yang mengatakan bahwa Rasul Paulus bukanlah rasul yang benar karena Paulus banyak mengalami penderitaan. Ia juga pernah dibanding-bandingkan dengan pengajar-pengajar yang cakap atau lihai berbicara. Tentu hal ini memedihkan hatinya. Namun demikian, Paulus tidak tawar hati, sebab ia menerima pelayanan itu adalah karena kemurahan Allah. Dalam ayat 1 dituliskan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ia setia menyampaikan berita tentang Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia menolak segala perbuatan tersembunyi yang licik yang dilakukan orang-orang
yang ingin mencari keuntungan. Dengan setia ia dan rasul-rasul yang lainnya menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan karena tidak ada perbuatan tersembunyi yang memalukan yang mereka lakukan, mereka memberikan dirinya untuk dipertimbangkan semua orang di hadapan Allah. Kenapa di hadapan Allah? Sebab Allah tidak pernah keliru mempertimbangkan seseorang. Rasul Paulus yakin atas segala yang ia kerjakan benar di hadapan Tuhan. Ia tidak memalsukan firman Tuhan untuk diberitakan. Tetapi yang ia beritakan adalah cahaya kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terang itulah yang bercahaya di dalam hatinya, sehingga ia dan jemaatnya mendapat pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Paulus terus bersemangat dalam memberitakannya. Ia tidak tawar hati sekalipun ada penolakan dan penghasutan dari orang-orang yang mendengar pemberitaannya. Dia berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Bagi Paulus, bukan pemberitaannya yang salah jika ada orang yang menolaknya, tetapi memang orang yang menolak itu adalah orang-orang yang akan binasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali akan pelayanan pemberitaan Injil, supaya kita terus setia dan bersemangat walaupun menghadapi banyak tantangan, termasuk jika ditolak karena dianggap kurang berwibawa dan kurang lihai dalam hal berbicara, dan jika diragukan orang karena penderitaan yang menderpa. Teruslah memberitakannya, sebab kebenaran Injil tidak terletak pada kelihaian berbicara pelayannya di depan umum, atau terletak pada kecukupan dan kebahagiaan hidup pemberitanya, tapi terletak pada kebenaran berita yang disampaikan. Jika sudah memberitakannya dan ada yang menolaknya, ingatlah apa yang diperkatakan Rasul Paulus. Jika ada yang menolak atau tertutup hatinya atas kebenaran yang disampaikan, itu hanya tertutup bagi orang yang hendak binasa. Bagi orang yang akan diselamatkan, berita itu terbuka dan terang baginya. Jadi jangan membuat cerita-cerita palsu yang tidak mengandung kebenaran firman Tuhan, yang hanya bertujuan menarik perhatian pendengarnya. Baiklah kita senantiasa mengingat dan menyadari bahwa pelayanan yang kita terima adalah kemurahan hati Allah. Artinya, jika kita berberita, itu adalah karena Allah bermurah hati memakai kita untuk memberitakan terang Kristus itu. Dan jauhkanlah diri dari keinginan-keinginan duniawi, menjadi kaya secara materi dari hasil pemberitaan, atau berambisi menjadi terkenal dan dikagumi banyak orang, sebab hal itu sangat berpotensi membuat seseorang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi baiklah kita menjadi pelayan yang setia, menjadi pemberita Injil yang menyampaikan pengetahuan tentang firman Tuhan. Menjadi kaya dan terhormat, dikagumi banyak orang, bukanlah bagian pemberita. Kekayaannya adalah kemurahan hati Allah, dan kehormatannya adalah kebenaran yang disampaikannya. Kalau kita makan dan punya pakaian, itu sudah cukup bagi kita. Dan kalau perkara makan dan pakaian, Yesus sudah menjaminnya. Kita akan dipeliharanya melebihi burung di udara, dan akan didandaninya melebihi bunga bakung di taman. Jadi tidak usah khawatir tentang itu. Jadilah pelayan yang setia, seperti Rasul Paulus setia kepada Kristus, dan seperti Kristus setia kepada Bapaknya, walaupun menderita.
tetap melayani. Amin.